Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan liter minyak kita palsu kemasan botol disita Satgas Pangan Gabungan dari wilayah Sragen. Biaya ibadah haji 2023 naik 10 juta rupiah. Sejumlah calon jemaah haji asal Blora kebingungan untuk memenuhi tambahan biaya. Tergerak mendorong masyarakat hidup sehat, seorang dokter di Kabupaten Banjarnegara belusukan dari desa ke desa memberikan penyuluhan secara gratis kepada warga. Banjir kembali melanda kota Semarang. Warga menduga banjir di kawasan Rowosari adalah banjir kiriman karena tak ada hujan deras. Anggota Brimob menjaga warga yang melintas saat banjir mengenangi jalan di perkampungan Pondok Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mereka berjaga di jalan untuk menghindari warga yang terseret arus banjir. Ini adalah kali kedua banjir terjadi di perkampungan mereka. Warga menduga banjir kali ini adalah banjir kiriman karena hujan tak begitu deras. Kejadian sekitar asar. Oh gitu. Ya pas waktu asar setengah 4-an lah. Tapi langsung cepat Pak. Ketinggian berapa meter? Ketinggian sekitar kalau sini ya sekitar 1 meteran. Oh gitu. Padahal nggak hujan tadi Pak ya? Ini kelihatan kiriman Pak. Oh kiriman. Dari atas. Iya. Tapi dari mana ini kurang paham. Hujan. Petugas yang bersiaga memastikan proses evakuasi berjalan baik. Tim SAR gabungan dari Brimob, BPBD, PMI Kota Semarang terus bersiaga hingga banjir kembali surut. Tidak ada suatu tragedi yang dapat musibah yang menimbulkan kerugian jiwa dari ada masyarakat Geraha Tembalang. Sehingga pada hari ini banjir sudah surut, kami tadi datang banjir masih tinggi dan sekarang sudah surut. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan kita dapat mengamankan warga yang ada di sini. Tak ada warga yang mengungsi karena banjir surut dalam hitungan jam. Namun lumpur dan bebatuan yang terbawa banjir membuat warga harus bekerja keras membersihkan rumah dan akses jalan di permukiman mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, kita ke banjir Kabupaten Pati. Hujan deras membuat jalan alternatif antara Pati dan Kudus kembali terendam banjir. Warga terpaksa menggunakan jasa ojek perahu untuk beraktivitas. Banjir yang tak kunjung surut membuat jalan alternatif di Desa Kasian, Kabupaten Pati terputus. Akibatnya warga kesulitan untuk beraktivitas, terutama mereka yang kerap hilir mudik di Kabupaten Pati ke Kabupaten Kudus. Banjir yang berkepanjangan sejak awal tahun dimanfaatkan warga desa dengan beralih profesi dari petani menjadi pengojek perahu. Setiap hari mereka menawarkan jasa menyeberangi kendaraan motor yang ingin melintas tetapi terhambat karena tingginya banjir. Ongkos untuk sekali menyeberang jalan sejauh 500 meter adalah Rp20.000. Meski harus mengeluarkan biaya, keberadaan para pengojek membantu warga karena jika tidak, motor yang melintas di jalan alternatif ini pasti mogok terendam banjir. Mungkin kalau yang terdalam itu ya sampai dada orang dewasa mungkin yang paling dalam situ. Kalau pakai motor ya jelas nggak bisa lah. Untung ada bapaknya ini yang boleh bisa mengangkut, tapi ya terpaksa bayar uang jasa lagi. Nggak apa-apa, tapi yang penting kita bisa nyebrang. Tujuannya Awal tahun baru. sampai sekarang ini ya? Iya kayak sekarang. Ini jalan Pati Kudus. Nah itu Pati Kudus. Kudus. Ya kalau ini sekitar kalau sini doang ya ada 500 meter lah. Sampai sana? Sampai sana ya mungkin 1 kilo. Ada 2 titik banjir di lokasi ini, masing-masing titik memiliki panjang kurang lebih 500 meter. Selain merendam jalan alternatif Pati Kudus, luapan Sungai Juana juga merendam ratusan hektar sawah dan permukiman warga di Desa Kasian. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Sementara itu banjir di Kota Solo mulai surut. Para warga meninggalkan pengungsian untuk membersihkan rumah mereka.
Lokasi pengungsian di SD Joyotakan 59 Kota Solo mulai kosong. Surutnya banjir membuat warga meninggalkan pengungsian untuk membersihkan rumah. Setelah dipastikan sejumlah ruangan kosong, petugas akhirnya membersihkan sekolah untuk digunakan kegiatan belajar mengajar. Mobil damkar dikerahkan untuk membantu pembersihan ruangan yang dipakai pengungsi sejak Kamis lalu. Warga sudah kembali ke rumah masing-masing melakukan pembersihan di dalam rumah, dan pada hari ini kita melakukan pembersihan di lingkungan dan juga sampah-sampah bekas banjir. Fokus di situ karena nanti kalau tidak segera diambil takutnya menyebabkan penyakit. Tak hanya di SD Joyotakan, SD Gadekan yang dijadikan tempat pengungsian juga mulai ditinggalkan warga. Mereka berkemas setelah banjir di perumahan mereka surut. Badhe wangsul, Mas. Wis niku napa main dek wingi tasih telas dadine napa jenenge mboten wani tirem ngebiyose. Ini sekarang udah kering, udah bersih. Insyaallah udah bersih semua. Ada 16 kelurahan di 4 kecamatan di Kota Solo yang terendam banjir pada Kamis lalu. Namun kini banjir mulai surut. Penyebab banjir lantaran meluapnya Sungai Bengawan Solo karena tingginya intensitas hujan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, surutnya banjir di Kota Solo tak membuat kegiatan belajar mengajar dimulai. Guru dan siswa di Kelurahan Joyotakan masih sibuk membersihkan sisa-sisa banjir. Sejumlah sekolah di Kelurahan Joyotakan, Kota Solo belum ada yang menggelar kegiatan belajar mengajar, seperti SD Mijipini Lihan. Meski siswanya masuk sekolah, tetapi KBM tidak digelar karena mereka sibuk membersihkan kelas yang kotor usai banjir pekan lalu. Ada yang membersihkan kelas, ada pula yang menjemur buku dan perlengkapan sekolah. Kepala sekolah mengatakan materi belajar siswa disampaikan secara daring. 50% lebih kebanjiran, maka yang masuk hari ini sekitar itu sisanya. Nah, untuk kegiatan hari ini KBM sementara yang diumumkan Bapak Ibu Guru PJJ, terus yang di sini kegiatannya bersih-bersih kelas untuk mempersiapkan untuk kegiatan KBM besok. Begitu juga di SMK Muhammadiyah 1. Di sini para guru yang sibuk membersihkan kelas sementara para siswa masih libur. Saat banjir lalu, sekolah terendam cukup tinggi hingga 1,5 meter. Untungnya sebelum banjir semakin parah, mereka sempat menyelamatkan sejumlah barang ke lantai 2. Pihak sekolah baru memulai kegiatan belajar mengajar pada Selasa ini. Yang lantai bawah ini kan semua untuk praktek. Ini saya naikkan, alhamdulillah aman. Ada sebagian alat yang masih tersisa. Jadi hari ini mohon maaf anak-anak belajar di rumah, kemudian guru karyawan sama-sama bersinergi untuk membersihkan alat sehingga nanti besok sudah insya Allah KBM biasa. Banjir Kota Solo Kamis pekan lalu merendam perumahan dan sejumlah sekolah. Kelurahan Joyotakan menjadi salah satu lokasi terparah akibat luapan Sungai Bengawan Solo ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, untuk mengatasi banjir, pemerintah Kota Solo mengusulkan pembangunan talut di wilayah bantaran anak sungai dan penambahan mesin pompa air. Cara itu dinilai mampu mengendalikan banjir di daerah bantaran anak Sungai Bengawan Solo. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Solo di Gandekan pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan banjir di Kota Solo karena bergeser bantaran anak sungai. Penataan ulang berupa pembangunan talut dan penambahan mesin pompa dinilai jadi cara efektif mengatasi banjir. Nantinya untuk penambahan mesin pompa akan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kondisi alamnya sendiri apa? Ya, sebenarnya kalau kondisi alam nggak begitu pengaruh juga, karena yang penting kita sebenarnya infrastruktur lah. Ya, kalau istilah bagaimana mengendalikan flood controlnya ya, mengendalikan banjir yang mengelola anak-anak sungai di Bengawan Solo yang nanti mengalir itu yang harus dikelola. Ya paling utamanya kita membangun apa ya, talut atau parameter dan pompa, karena memang itu sangat efektif. Akhirnya akan menambah pompa berarti ya, Pak, pasti. Ya, untuk daerah yang diletakkan itu.